Halo, assalamualaikum. Hari ini aku mau sedikit ngebahas tentang Pacific Dart 5.0 dari miliknya Pacific. Oke, kalau misalkan review mungkin sudah banyak sekali review-review tentang Pacific Dart 5.0 ini. Nah, sekarang aku sedikit aja sih ngebahas kira-kira dari sepeda Pacific Dart 5.0. Ada yang bilang, wah kalau sudah beli Pacific Dart ini nggak perlu di-upgrade lagi. Oke, kalau menurutku sih ada bagian-bagian yang harus di-upgrade biar bisa lebih nyaman dan tampilannya lebih oke. Sebelumnya sih memang speknya sih udah lumayan banget, jangan sampai terlalu banyak diubah. Kalau menurutku yang paling enak itu adalah shifternya dari black box, itu enak banget, smooth. Terus chainringnya juga udah lumayan banget, tampilannya udah bagus. Frame-nya juga udah luar biasa banget. Nah, sekarang kita masuk kira-kira bagian apa aja sih yang harus di-upgrade dari sepeda Pacific Dart 5.0 ini. Yang pertama, oke, kita lihat. Nah, ini dia. Tampilannya sih bagus, kayak kulit gimana gitu. Tapi ini aslinya keras, bro. Ini keras banget. Ini kalau misalkan sepedaan di atas setengah jam, ini pasti bakal berasa banget sakitnya. Penting banget nih, harus diganti kalau misalkan buat teman-teman yang suka sepedaan jarak jauh. Nomor satu yang paling saya rekomendasiin adalah saddle. Oke, selanjutnya kira-kira apa? Nah, ini sebenarnya ini sudah aku ganti sih. Ini sih tipis-tipis aja aku gantinya ini, dan aku nambah ini biar tampilannya lebih matching dengan frame-nya. Oke, kalau menurutku penting nggak penting, tapi ini lumayan karena ini bermasalah. Handle postnya banyak banget yang nggak rata atau bengkok. Kalau punya aku juga kemarin bengkoknya ke kanan, tapi aku sih sudah komplain sama Pacificnya, tapi ya gitu-gitu aja. Tapi aku udah bawa ke bengkel ya, alhamdulillah nggak terlalu bengkok banget. Kalau menurut aku sih, kalau memang ini yang ngeganggu, lebih enak banget kalau misalkan ini ganti yang lengkung. Wah, ini pasti bakal lebih keren banget. Oke, saddle, handle post, dan apa lagi ya kira-kira? Kalau menurutku yang harus diganti, nggak harus sih sebenarnya, tergantung selera aja. Kalau misalkan teman-teman suka suara hub yang tawon, ini kalau menurutku sih hubnya yang sekarang ini sudah lumayan. Sebelumnya kita dengerin dulu hubnya. Wow. Ini hubnya dari Seaside, udah lumayan jangkrik. Terus kenapa harus diganti sih? Kenapa aku rekomendasiin untuk diganti? Ini aku nggak haruskan banget, karena tergantung selera sih sebenarnya. Kalau hub ini sih sebenarnya udah bagus, udah 4 kalau nggak salah bearingnya. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman sepedaan di luar dan dengan dengan teman-teman yang lain yang hubnya udah 6 pal atau berapa, ini sih masih kalah. Kalau misalkan teman-teman pengen ganti ya, dan pengen penikmat yang kalau sepeda itu jangkriknya bukan jangkrik lagi tapi tawon, nah itu aku rekomendasi untuk diganti. Oke, selanjutnya apa sih? Ini kalau aku bilangnya sih sprocket. Di sini dia 11 speed, 1132. Kalau misalkan teman-teman yang hobinya nanjak, misalkan kalau teman-teman di Jakarta yang suka ke KM0 dengan sprocket 32 depannya, lumayan, tuh pasti bakal berasa banget pegelnya. Nah, kalau aku sih, kalau misalkan teman-teman suka nanjak, ini sih harus banget kudu diganti, kecuali memang kakinya udah kuat, ya nggak perlu diganti. Tapi bagi nih teman-teman yang sepedaannya cuma di dalam kota,
yang tanjakannya ya paling flyover atau tanjakan di kota ini udah pas banget. Kenapa? Chainringnya udah gede, ngebutnya dapet, tanjakan flyovernya dapet. Jadi nggak perlu diganti kalau misalkan teman-teman memang fokusnya di dalam kota. Nah, satu lagi. Ini sih penting nggak penting. Ini tentang selera sebenarnya. Sebenarnya sudah bagus kuning, matching banget warnanya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau nambah, kalau menurut aku sih di ban. Ini sebenarnya bannya bagus banget sih. Bannya Innova, udah lumayan. Tapi kalau misalkan teman-teman mau biar lebih matching dengan frame, teman-teman bisa ganti bannya yang ada list kuningnya. Wah, itu pasti mantap banget. Oke. Kalau menurut aku sih segitu doang. Biar Pacific Dart ini tambah keren lagi. Sebenarnya sih udah keren tuh. Weh. Kalau teman-teman mau lebih keren, aku sih saraninnya itu. Tapi yang paling penting, yang menurut aku yang paling penting, aku ulangin lagi, saddle. Ini saddle harus banget diganti karena ini memang luar biasa. Dan ini kalau misalkan teman-teman sudah dapat pengganti dari Pacificnya, handle postnya, dan udah benar, ya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak benar, lumayan juga nanti takutnya nggak nyaman saat berkendara. Mungkin itu saja dari saya. Apa-apa aja sih yang kira-kira yang perlu diganti dari Pacific Dart ini supaya lebih keren. Aku sih rencananya ada beberapa part juga yang mau diganti. Nanti kalau misalkan aku sudah ganti, nanti aku buat video selanjutnya. Oke, kira-kira menurut teman-teman apalagi sih yang perlu diganti biar tampilan Pacific Dart ini lebih oke? Silahkan nimbrung di kolom komentar biar kita bisa berbagi diskusi dengan teman-teman yang masih bingung kira-kira beli Pacific Dart atau beli yang lainnya. Oh iya, satu lagi, mumpung ingat, kalau misalkan teman-teman cuman pakainya ke dalam kota dan nggak perlu nanjak atau lain sebagainya, aku saranin jangan pilih Dart 5.0, tapi pilih Dart 3.0. Kenapa? Karena dia cuma bedanya di speednya aja, cuma 10 speed dan semuanya sudah sama. Sebenarnya sih kalau teman-teman cuma untuk perkotaan itu 9 speed itu sudah cukup banget. Dengan 9 speed teman-teman bisa keliling-keliling kota dengan ngebut. Oke, CS, mungkin itu saja review dari aku hari ini. Terima kasih sudah ngikutin video aku, sudah nyimak video aku. Ditunggu video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.